Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini, Minggu 2 November 2025, tertulis dalam kitab Nehemia pasal 1, dimulai dari ayat 1 sampai 11. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa hamba-Mu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang-Mu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari kekuatan-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasih dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikian, mari kita sambut dengan nyanyian. Hati
Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersuka cita karena pada hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan dalam rangka bersyukur atas pertolongannya bagi kita. Setelah 1 minggu kita melewati kesaksian, persekutuan dan pelayanan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Kita telah memasuki bulan November, sebentar lagi Natal. Tanpa terasa kita akan mengakhiri 2025. Ada banyak sukacita yang kita terima 1 minggu yang lalu. Dengan pertolongannya yang luar biasa, kita boleh melalui hari-hari kita dengan penuh sukacita. Bahkan kita boleh kembali datang ke hadapannya, bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikannya itu. Hari ini kita telah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Ada banyak sukacita yang kita terima. Kalau kita dengar warta jemaat tadi, ada 2 warga jemaat yang baru dengan kelahiran anak laki-laki dan perempuan bagi keluarga yang telah kita dengar tadi, yaitu keluarga JH Panjaitan dan keluarga GP Aritonang. Kita mohon Tuhan memberkati anak yang baru lahir, sehingga orang tuanya diberkati Tuhan untuk mendidik membesarkannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga kita bersuka cita karena jemaat baru, keluarga dari Rinto Sinaga dan keluarga dari Alisman Bastian Gultom telah menjadi warga jemaat GKPA. Kiranya kita berdoa supaya mereka menjadi keluarga yang bertumbuh imannya dalam persekutuan kita, khususnya di WEK Immanuel. Mereka berada dalam WEK Immanuel. Kita juga bersyukur karena ada banyak yang ulang tahun hari ini, dalam minggu-minggu ini, karena Tuhan menambahkan umur yang penuh berkat bagi mereka, sehingga mereka menggunakan hari-hari mereka untuk memuliakan Tuhan. Di tengah persekutuan kita juga bersyukur karena ada Amang Pendeta Nenggolan yang datang dari Pematang Siantar. Pendeta ini tadi kami berfoto bersama karena beliau setahun di atas Abang Pendeta Dr. GP Haraha. Kemarin dalam pesta Ulup-Ulup dan dalam rangka 50 tahun kemandirian GKPA, beliau datang kantor pusat GKPA. Dan salam juga bagi kita semua dari seluruh pendeta GKPA dan seluruh majelis pusat yang baru saja bersidang di kantor pusat, dan juga pesta 50 tahun kemandirian GKPA yang dirayakan di Bunga Bondar, di mana HKBP memberikan naskah Panjayon kepada GKPA 20 Oktober 1975. Kita rayakan dengan sukacita. Kupon-kupon yang kita beli juga telah kami sampaikan ke panitia. Kita mendapatkan hadiah yang besar, yaitu sukacita atas pertolongan Tuhan bagi kita. Kami telah kembali kemarin setelah hampir 3 minggu meninggalkan jemaat GKPA di resort Batam ini. Inilah keadaan sukacita yang kita terima selama 1 minggu yang lalu. Firman Tuhan yang akan menyapa kita bertema Tuhan mendengar seruan hambanya. Tuhan mendengar seruan hambanya. Nabi Yeremia, seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk mendengar jeritan sisa-sisa orang Israel yang masih berada di pembuangan Babel. Ketika Ezra Nehemia membawa orang Israel yang terhukum di Babel kembali ke Yerusalem, tidak semua mereka terbawa ke Yerusalem. Tetapi mereka masih ada sisa-sisa orang Israel di pembuangan, atau dalam bahasa lain disebut dengan sida-sida. Dan ini juga menjadi topik yang hangat, sisa-sisa Israel yang masih tinggal di pembuangan, sehingga ada banyak sekarang teologi yang tanda petik menyesatkan dengan kalimat remnant teologi. Kalimat remnant teologi, sisa-sisa orang Israel, mereka mengatakan bahwa sisa-sisa orang Israel itulah yang murni, yang akan terangkat ke surga kelak. Lalu itu berkembang di Korea, dan kita telah mencoba menelisik ajaran remnant teologi yang membawa kesesatan. Dan itu sudah masuk ke daerah Indonesia. Semoga itu tidak masuk ke Batam. Tetapi Yeremia tidak hendak mengatakan, atau Nehemia tidak hendak mengatakan bahwa mereka yang tersisa itulah yang akan terangkat ke surga. Dalam teks Alkitab yang kita baca tidak
Karena apa? Karena mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami siksaan. Bahkan tadi penderitaan itu jelas dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana mereka tersiksa. Lalu Nehemia mendengar jeritan umat yang tersisa itu supaya Tuhan tolong mereka. Lalu Yeremia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan." Itu kan kalimat dia tadi. "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Kasih setianya terhadap orang-orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintah." Dia bermohon, berseru kepada Tuhan. Jadi Nehemia sebagai seorang nabi berseru kepada Tuhan supaya apa? Tuhan menyedengkan telinganya menolong jeritan orang Israel yang tersisa. Bukan terangkat ke surga, tetapi mereka yang menderita di pembuangan, sisa-sisa Israel yang berada di pembuangan perlu ditolong. Karena kerajaan Asyur yang jahat itu, kerajaan Nebukadnezar yang jahat itu menindas mereka di tanah pembuangan itu. Maka Nehemia sebagai tokoh yang membawa umat kembali ke Yerusalem bertanggung jawab untuk memohon kepada Tuhan supaya apa? Tuhan benar-benar menolong umat Israel yang masih berada dalam pembuangan. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana Nehemia berseru kepada Tuhan? Apakah seruan itu didengar Tuhan? Apakah seruan Nehemia itu benar-benar Tuhan kabulkan? Ini yang kita lihat dalam teks ini. Lalu apa dasar seruan Nehemia terhadap orang-orang yang masih sisa di pembuangan itu? Kalau kita bahas teks ini lebih dalam, maka kita akan menemukan beberapa pelajaran penting dari tema ini. Yang pertama, seruan dengan kerendahan hati. Jadi ketika Nehemia telah melihat pergumulan Israel, memohon kepada Tuhan supaya mereka ditolong, lalu Nehemia sebagai nabi memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bagaimana dia berseru? Dia berseru dengan kerendahan hati. Dia tidak menyombongkan dirinya, tapi berseru dengan kerendahan hati. Maka kalau kita dengar tadi bacaan tadi, ketika ku dengar berita ini di ayat 4, aku pun duduk menangis dan berkabung. Jadi kalau kita hendak Tuhan dengar seruan kita, tirulah Nehemia. Ketika dia mendengar jeritan umatnya, mendengar kabar penderitaan umatnya, dia menangis dan berkabung. Memohon dengan kerendahan hati, dengan kepedihan hati yang mendalam atas kondisi umat Israel. Apakah ini masih kita tiru, teladani Nehemia ini? Ketika kita mendengar anak kita, tetangga kita, jemaat kita mengalami penderitaan, entahkah karena sakit, karena kegagalan, atau karena kecelakaan, apakah kita langsung duduk dengan rendah hati memohon kepada Tuhan atas penderitaan yang mereka alami? Ini yang penting bagi kita. Ada banyak penderitaan yang kita lihat di hadapan kita, di tengah keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita. Apakah kita seperti Nehemia, lalu dia merunduk dengan kerendahan hati, memohon, berseru kepada Tuhan? Dia berkabung dan berdoa dengan kerendahan hati, mengakui dosa kesalahan. Orang yang rendah hati tidak pongah, tetapi dia dengan kerendahan hati mengakui dosa-dosa umat Israel yang telah melanggar titah-titahnya, perintahnya, hukum-hukumnya. Lalu dia berkata, berbelas kasihlah Tuhan, ampunilah mereka. Supaya apa? Doa seruannya didengar Tuhan. Sehingga permohonannya, seruannya kepada Tuhan untuk menolong umat Israel yang menderita itu, Tuhan kabulkan. Ini yang dikerjakan oleh Nehemia dengan kerendahan hati
dia berseru kepada Tuhan untuk menolong umat Israel. Itu pelajaran penting. Maka kita pun kalau ada persoalan yang kita hadapi, mari berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya Tuhan semesta langit, tolonglah kami. Tolonglah keluarga kami, tolonglah masyarakat kami, tolonglah gereja kami. Itu yang pertama. Yang kedua, seruan yang berdasarkan pengakuan dosa dan pertobatan. Kalau kita baca ayat yang ke-6 dan 7, berilah telingamu, bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu. Panjatkan kehadiratmu dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel yang telah lakukan terhadap kamu. Artinya setiap seruan kepada Tuhan dialaskan dengan pengakuan pertobatan. Jadi kalau kita berdoa tetapi angkuh, tidak mau mengakui dosa, kejahatan kita, bagaimana Tuhan mau mendengar seruan kita? Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan semesta alam, semesta langit, kami mengaku dosa, kami kurang menaati perintah-Mu, kurang menaati firman-Mu, kini kami bersembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa, dengarkanlah seruan kami. Maka Tuhan pasti membuka telinganya, mendengar seruan permohonan kita. Intinya berarti kita berdoa dengan tulus hati. Bukan berdoa dengan kesombongan, tetapi berdoa untuk memohon Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita setelah kita mengakui segala dosa-dosa kita. Jadi seruan yang diakui Tuhan, didengar Tuhan ialah seruan yang mengakui kesalahan kita, dosa kita di hadapannya, sehingga Tuhan berbelas kasih mengabulkan doa seruan kita. Yang ketiga, seruan dengan berdasarkan janji dan kasih setia Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, bila kamu berlaku tidak setia, akan kucerai-beraikan bangsa itu. Tetapi kalau dia melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan membuat mereka berbahagia, akan mendapatkan berkat-berkat, bahkan mengumpulkan mereka kembali ke wilayah yang Tuhan pilih, yaitu Yerusalem. Ini yang diingatkan oleh Nehemia, bahwa Tuhan pernah berjanji, jika kami melakukan pelanggaran, engkau akan cerai-beraikan kami. Itu sudah terjadi. Israel Utara dan Israel Selatan dibuang ke tanah Babel karena mereka tidak mau mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika mereka bertobat, berbalik, maka Tuhan kumpulkan lagi mereka ke tanah yang Tuhan pilihkan menjadi tempat di mana mereka memuliakan Tuhan, yaitu di Israel. Ini janji. Jadi seruan itu harus berdasar pada janji Tuhan. Kita mengklaim janji Tuhan untuk apa? Jika kita berdosa, ceraikanlah kami, cerai-beraikanlah kami. Tapi jika kami telah bertobat, ya Tuhan, kumpulkanlah kami di tempat di mana Tuhan memilih kami memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa seruan yang didengar Tuhan, seruan Nehemia yang didengar Tuhan, karena Nehemia berdasarkan janji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita memang dalam berdoa jangan mudah-mudah mengklaim kalau kita tidak benar-benar bertobat. Kadang-kadang kita mungkin mudah sekali mengklaim firman janji ketetapan Tuhan dalam doa-doa kita, tapi kita sendiri tidak mengerti firman itu sendiri. Jadi hati-hati dalam berdoa berseru itu. Kalau kita mau klaim janji Tuhan, ingatlah kita dulu harus bertobat. Itu yang ketiga. Yang keempat, seruan dengan iman dan harapan. Di tengah keputusasaan itu sebenarnya Nehemia sebagai seorang nabi, dia sudah hampir tanda petik putus asa. Tetapi karena dia terus beriman dan punya harapan, maka dia terus bermohon. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat yang ke-11 itu, biarlah hambamu berhasil hari ini
dan mendapat belas kasih dari orang ini. Artinya setelah dia berdoa, dia berpengharapan, dia beriman, Tuhan akan mendengar seruan. Ini yang kita pelajari dari teks ini. Sehingga kalau kita berseru kepada Tuhan, jangan berhenti pada seruan, tapi berimanlah pada seruan itu dan berpengharapanlah pada seruan itu, maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Terkadang kita berdoa berseru kepada Tuhan, habis kita amin, Tuhan wani tanya Tuhan tanya kira-kira begitu. Kita ragu dan tidak berpengharapan. Maka kalau sudah berseru kepada Tuhan, kunci dia dengan amin. Ketika sudah amin, itu berarti ya dan benar. Maka klaimlah dengan harapan dan iman, Tuhan mengabulkan doa permohonan kita. Cuma zaman sekarang dikabulkan amin itu. Kita berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa haleluya amin. Ragu lagi. Tidak ada dalam Alkitab kalau berdoa mintalah dalam nama haleluya baru amin. Mintalah dalam nama siapa? Nama Yesus. Titik. Tapi sekarang doa-doa kita kan doa-doa enak didengar tapi tidak teologis. Jangan ditambah-tambah, makin ragu nanti kita berdoa. Kalau sudah dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jangan lagi haleluya, amin. Haleluya. Bagi yang percaya katakan amin. Wah, ini juga menyesatkan. Enggak ada doa seperti ajar Tuhan Yesus. Kalau berdoa, undanglah orang berkata amin. Enggak ada. Tapi memang supaya seru, supaya enak didengar, kita ikut-ikuti juga. Jangan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, berserulah dengan harapan dan iman, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang kelima, seruan yang dilakukan dengan tindakan. Kalau Nehemia berseru kepada Tuhan tapi dia tidak bertindak membawa umatnya terbebas dari penderitaan itu pun tidak ada guna. Maka doa harus dikerjakan dan pekerjaan kita harus didoakan. Kerjakan doamu dan apa lagi? Kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Jangan Tuhan lehom madihamis panganon nami sadarion amin modum hita. Dia madabu sa langit besos madabu panggang, madabu saksang, madabu arsik. Gak ada itu. Harus pergi kan minimal ke toko BPK yang ada di sekitar ini kan. Pergi ke rumah makan Batak, Marga Silaban, Marga Siaban, baru datang itu. Ada tindakan. Tuhan pasu-pasu anak kon namion asa gawe anak nahasea. Areda kahita makatai do anak asa hasea. Alai hatat terus mengutuk du bebe nyon ama nyon ini hidup mati maho poto maho itu tanyak tetto. Akhirnya terjadi semuanya. Kalau kita berdoa, Tuhan jadikan anak kami anak yang berkualitas, maka suruhlah dia belajar siang dan malam. Belajar ilmu yang baik, leskan. Kalau bila perlu pergi dia ke guru-guru yang baik. Itu tindakan. Nehemia juga ketika dia berdoa, ya Tuhan semesta langit, maka dia membawa umatnya keluar ke tanah Kanaan, tanah terjadi. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa seruan yang kita katakan haruslah menjadi aksi tindakan nyata. Maka doa adalah memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, doa adalah memaksa kita melakukan kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan melakukan daftar permintaan kita setiap hari. Pasu-pasu ma Tuhan sion, dungani sian, dunganian, baik, Tuhanon, napikir horupak pembantu mau, suruh-suruh hogan opari, ya. Jangan daftar tuntutan, tapi daftar menuntut kita bekerja, tindakan kita atas doa kita. Tadi Inang Gloria kan nyanyi endena taringot tutangiang kan, unang ma si sobur.
tua. Alai kon malo pangidua tanah kita Tuhan ende kan. Harus apa? Kita menjadi orang yang pandai menata, mengelola hidup. Janganlah kita menjadi orang yang tidak baik, tapi kita menjadi orang baik. Lalu bagaimana nyanyian seruan Gloria tadi dikabulkan Tuhan? Kita pun harus menjadi ibu yang baik, orang yang baik. Nyanyian itu doa, kor itu juga doa yang memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti remaja tadi, lagunya lagu Batak, belum tentu mereka ngerti juga ya. Harus diterjemahkan amang silaban itu supaya mereka mengerti apa arti nyanyian itu, supaya memaksa mereka melakukan nyanyian itu. Jadi seruan itu seperti itu. Kalau kita berseru kepada Tuhan, harus ada aksi dari seruan kita. Kalau tidak ada aksi, maka Tuhan tidak mengabulkan seruan kita. Ini menjadi pemikiran kita dan renungan kita dari firman ini, sehingga kita pulang membawa damai, membawa kasih sukacita, bahkan kita yakin seruan kita didengar Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman-Nya hari ini, sehingga kita berseru kepadanya dan Tuhan mendengar setiap seruan kita. Karena apa? Karena kita memohon dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita memohon dengan berdasarkan pengakuan dosa, akui dosa kita, sehingga Tuhan melihat secara tulus kita mengaku dosa. Ketiga, kita memohon berseru dengan janji-janji Tuhan, dan kita berharap beriman melalui seruan kita. Tuhan mengajak kita melakukan apa yang kita serukan kepadanya, maka Dia akan mengabulkan seruan dan permohonan kita. Amin. Ya Bapa, terpujilah Engkau, karena Engkau memberi kami kekuatan baru menghadapi hari kami untuk esok yang penuh harapan. Tuhan mengajarkan kami untuk berseru kepadamu. Pasti Tuhan akan mendengar. Jika kami berdoa berseru dengan kerendahan hati, dengan berdasar pada pengakuan dan pertobatan kami, berdasar pada janji-janji Tuhan, bahkan seruan kami didasarkan pada harapan dan iman dan tindakan kami. Mampukan kami untuk memahami, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam Kristus Yesus. Amin.